Sementara itu, saudara pengacara dari Alvin Lim mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau Undang-Undang Advokat. Langkah ini dilakukan seusai Alvin Lim ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kejaksaan sarang mafia. Alvin Lim selaku pemohon memberikan kuasa pada para advokat LQ Indonesia Law Firm, Laode Surya Alirman, Rizky Indra Permana, Ali Amsar Lubis, dan juga Pesta Oli Saragi yang mendaftarkan permohonan ke gedung MK pada Rabu hari ini. Laode Surya Aliman menegaskan profesi advokat seharusnya mendapatkan imunitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Laude juga menyoroti penetapan tersangka terhadap Alvin Lim karena dianggap membuat berita bohong ketika sedang menjelaskan duduk perkara yang menimpa kliennya. Laude juga meminta peristiwa ini tak terulang pada advokat lain, sehingga dalam permohonannya pihak Alvin Lim menambahkan frasa tidak dapat diproses penyidikan selain tidak dapat dituntut. Nantinya jika permohonan uji materi Undang-Undang Advokat ini dikabulkan oleh MK, maka bunyi pasal 16 menjadi advokat tidak dapat diproses hukum penyidikan dan dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Ia menilai langkah hukum yang dilakukan Alvin Lim dapat mengunci mati upaya kriminalisasi pada advokat ke depannya. Selain itu, Laude juga meyakini langkah hukum ini akan didukung seluruh elemen advokat di Indonesia. Penyidikan terhadap advokat, apalagi upaya paksa penahanan, penangkapan, atau dijadikan tersangka ketika advokat itu melakukan tugas profesinya sebagai advokat. Jadi kami anggap bahwa advokat itu memiliki imunitas tertinggi, setara dengan polisi, setara dengan jaksa. Oleh karena itu, advokat harus dilindungi. Maka kami melakukan uji judicial review hari ini, supaya melihat agar advokat di luar sana juga paham bahwa kita selama ini rawan untuk dikriminalisasi. Jadi hari ini kita mengajukan judicial review, mewakili hak konstitusional Alvin Lim selaku advokat yang saat ini sedang ditahan. Itu tujuan kami ke Mahkamah Konstitusi. Rasa apa bang yang diuji? Apa? Rasa apa gitu? Rasanya bahwa pengertian tidak dapat dituntut itu juga tidak dapat dilakukan penyidikan. Gitu. Selain itu ada yang lain nggak bang dari gerakan dua sini? Ya, kalau Mahkamah Konstitusi kan substansinya hanya mengajukan judicial review. Jadi berharap bahwa itu tadi tidak ada kriminalisasi lagi advokat. Intinya dalam permohonan ini tidak ada proses penyidikan dilakukan terhadap advokat apabila advokat melakukan pembelaan dalam tugas profesinya. Substansinya di situ. Jadi pengertian tidak dapat dituntut juga mengandung arti bahwa tidak dapat dilakukan proses penyidikan terhadap advokat. Gitu. Oh, itu petitumnya bang ya? Ya. Oke, siap. Uji materi di situ. Fokusnya di situ. Untuk selama ini bunyinya hanya sebatas di pengadilan aja. Iya, sebatas tidak dapat dituntut. Jadi kami ingin diperluas maknanya bahwa tidak dapat dilakukan penyidikan juga pada saat di kepolisian. Disidik, dilidik. Tidak boleh disidik, dilidik, tidak boleh. Apalagi ditahan, ditangkap, apalagi dijadikan tersangka. Sama, advokat kan dilindungi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi kami setara dengan kepolisian. Jadi tidak boleh ada kriminalisasi. Intinya di situ. Karena prinsipnya di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45 semua sama di hadapan hukum. Advokat wajib dilindungi. Ada pengakuan imunitas, ada jaminan imunitas, ada perlindungan sama di hadapan hukum. Jadi harus diperlakukan sama. Advokat ini adalah penegak hukum. Itu. ini soal permohonan udah diajukan ya bang? Permohonan kami sudah ajukan di sini, tinggal menunggu jadwal sidang. Nanti resmi sudah ajukan hari ini. Jadi substansinya ke situ, kami merasa bahwa hak-hak advokat selama ini dikriminalisasi. Saya yakin bahwa di luar sana banyak advokat atau bahkan organisasi advokat sudah tidak berdaya melihat kenyataan ini. Terjadi kriminalisasi advokat di mana-mana. Padahal kita sama, setara di hadapan hukum. Kita dilindungi undang-undang, polisi, jaksa semua dilindungi undang-undang. Oke? Ini sebagai tambahan dari saya. Saya Rizky Indra Permana dari kantor LP Indonesia Law Firm. Jadi himbauan dari saya kepada seluruh advokat di Nusantara ini, apapun organisasinya, mendukung gerakan daripada langkah hukum kami melakukan judicial review, yang mana kedepannya advokat betul-betul mempunyai imunitas setara seperti penegak hukum yang lain, seperti contoh KPK, jaksa atau penyidik sekalipun dalam menjalankan profesinya, dia
yakin. Karena apa? Karena mereka dilindungi oleh imunitasnya, oleh hukum yang mengaturnya. Tapi kalau kita sendiri advokat sudah dilindungi undang-undang, tapi pada praktiknya kita itu sering dikriminalisasi, diberangus. Karena apa? Konteks daripada frasa hanya bisa dituntut. Kalau misalnya kita menjalankan profesi dengan azas itikat baik, akan tetapi dalam terjadi LP itu Kapolri bilang polisi itu tidak bisa menolak LP, laporan polisi. Jadi setiap orang, setiap advokat dalam menjalankan profesinya, dia pun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, belum ada tahap 2 untuk dituntut, itu bisa dilaporkan polisi. Dan itu dari penyelidikan sampai nanti bisa ada upaya jemput paksa, mereka udah ngedekam di sel. Otomatis apa? Perkara yang mereka tangani buyar, berantakan. Gitu loh. Contohnya banyak, seperti yang sedang tren saat ini Bapak Komarudin, itu juga Pak Alvin, gitu loh. Jadi kita berkaca ke masa depan. Kita ingin hukum di Indonesia betul-betul sesuai dengan apa yang diimpikan oleh seluruh masyarakat, gitu loh. Keadilan yang setara. Saya kira seperti itu. Ya, menambahkan sedikit, saya Ali Amsar Lubis dari LP Indonesia Hukum, bahwa kita sudah resmi mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Nanti kawan-kawan media bisa foto berkasnya, dan yang kita uji adalah pasal 16 Undang-Undang Advokat yang kita nilai kurang lengkap karena bertentangan dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan oleh sebab itu kita minta di pasal itu tidak hanya di tahap 2 yakni penuntutan, tapi di tahap lidik dan sidik juga advokat juga harus diberikan imunitas. Karena klien kami ketika diperiksa dalam penyidikan, penyidik berdalih ini kan hanya untuk penuntutan pasal ini, tapi kami boleh memeriksa di sini. Jadi itulah yang dirugikan bagi kami. Sehingga kami meminta Yang Mulia 9 majelis hakim di Mahkamah Konstitusi harus memeriksa pasal ini dengan bukti-bukti yang kami ajukan nanti. Dan ini melindungi advokat di seluruh Indonesia akan adanya upaya-upaya kriminalisasi. Bukan hanya klien kami, tapi seluruh advokat dari Sabang sampai Merauke. Saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.